Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kelas 12 MIPA. Pada video kali ini saya akan jelaskan tentang mekanisme dari ujian praktek dari mata pelajaran biologi. Nah, sebelumnya banyak yang sudah bertanya, Pak, ini gimana prakteknya, itu gimana? Intinya saya dan Bu Susanti sudah merancang praktikum ini supaya tidak memberatkan. Tidak ada alat atau bahan yang harus membutuhkan banyak biaya, tapi memakai biaya atau barang-barang yang mungkin sudah pernah dipakai atau barang-barang bekas. Oke. Di video ini nanti akan saya jelaskan mulai dari jadwalnya, aturan main yang akan kita sama-sama hadapi dan tata tertibnya, mekanisme praktikumnya itu sendiri, serta bagaimana nilai kalian itu bisa diambil dari praktikum kali ini. Nah, untuk jadwal ini sesuai dengan jadwal yang sudah dirancang oleh pihak sekolah ya. Untuk 12 MIPA 3 itu Selasa tanggal 9 Februari, untuk 12 MIPA 1 itu Rabu 10 Februari, lalu 12 MIPA 4 Kamis 11 Februari, dan 12 MIPA 2 itu Rabu 17 Februari 2021. Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah di-share oleh pihak sekolah. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke aturan main dan tata tertibnya. Jadi, untuk praktikum yang akan kita laksanakan berjudul menyelidiki perbandingan fenotip dengan dua sifat beda. Kalau kamu pengen tahu tentang praktikumnya seperti apa, sudah saya masukkan ke kolom deskripsi juga, ya, tapi nanti bisa di-search juga mungkin video-video yang sejenis. Kebanyakan bilang judulnya adalah baling-baling genetika. Kita buat yang namanya baling-baling genetika karena dirasa ini adalah praktikum yang paling mudah. Ya, kalau mau fotosintesis butuh berminggu-minggu nunggunya. Saya mau kasih enzim katalase, nyari hidrogen peroksidanya nanti kalian kesulitan. Mau uji zat makanan pun bisa, cuman setelah dipikirkan ternyata lebih mudah yang ini, ya. Ya, kita buat sama-sama mudah aja. Lalu praktikumnya dilakukan dengan menggunakan jas lab. Ya, ini sangat basic sekali lah saya rasa. Pakai jas lab dan secara individu, bukan berkelompok, apalagi kalau memakai baling-baling genetika dan data dari orang lain, ya. Jadi secara individu, mulai dari proses pembuatan baling-balingnya sampai akhirnya praktikumnya mengambil datanya, itu kalian lakukan semua secara individu. Jika ingin dibantu orang tua boleh, tapi jangan orang tuanya yang praktek, tapi kalian yang praktek. Mungkin bisa bantu minta divideokan gitu kan ya, atau dibantu mencarikan bahan sebelum hari H-nya, itu boleh. Tapi usahakan tetap kalian yang berperan lebih besar, itu harus, ya. Lalu jangan lupa mengisi daftar hadir saat jam praktikum, itu harus di antara 5 jam. Sekolah memberi kita waktu 5 jam, jam 7 sampai jam 12, tapi nanti untuk deadline terakhirnya saya tambahkan beberapa jam. Kalau yang 12 MIPA 3 dan MIPA 4 udah paham lah pasti kalau sama saya, dan Bu Susanti juga setuju untuk ditambahkan jamnya nanti, ya. Dan sertakan foto ya saat praktikumnya. Jadi kelihatan tuh yang lagi gunting-gunting kardusnya, mungkin kalau yang pakai kardus atau mau pakai styrofoam juga boleh, nanti disesuaikan aja. Nah, pengambilan nilai itu diambil dari dua hal secara umum, tapi nanti detailnya saya jelaskan di terakhir. Pengambilan nilai diambil dari pembuatan video praktikum yang diupload ke media YouTube. Ya, diupload ke YouTube. Pak, kenapa nggak pakai Google Drive? Bisa, tapi masalahnya adalah tidak semua drive kita butuh drive yang besar kapasitasnya. Sedangkan ada 144 anak. Saya rasa YouTube sudah merupakan media yang paling mudah untuk digapai. Pak, tapi saya nggak mau orang lain tahu. Ya bikin aja di settingannya itu sebagai tidak publik atau non publik. Nanti kalau saya ingat saya coba cantumkan di deskripsi juga deh ya, untuk video tutorial cara membuat upload YouTube tapi tidak publik. Tuh. Biasanya kalau yang 12 MIPA 3 dan MIPA 4 udah paham juga. Kalau saya ngajar tuh saya kasih streamingnya, terus saya ya buat tidak publik.
Lalu video praktikum dan format laporan praktikum dikumpulkan saat hari praktikum. Itu harus ya, saat hari praktikum maksimal jam 2 siang. Pak, kalau jam 12 boleh nggak? Ya boleh, namanya maksimal. Ya, Pak, tapi misalnya saya ada kendala ini, tolong dikonfirmasikan segera. Ya, misalnya ada yang sedang sakit gitu misalnya, terus tidak bisa praktikum pada hari H, ya nanti kami akan berikan waktu tambahan tersendiri. Nah, misalnya maaf videonya error, tapi misalnya fotonya udah ada nih, laporan praktikumnya udah ada nih, tentu akan kami berikan waktu tambahan. Yang penting ada konfirmasi. Nah, makanya saya tuliskan di sini, keterlambatan tanpa konfirmasi akan dikenakan pengurangan nilai. Ya, jadi ya nanti udah cakep-cakep kembali genetikanya, datanya udah bagus, nilainya dikurangi karena telat ngumpulinnya. Kan nggak mau ya kayak gitu ya. Nah, pengumpulan format laporan praktikum tadi dikumpulkan ke email saya, ya, dikumpulkan ke email saya. Nanti saya dan Bu Susanti akan merekap dan menilai itu Ramadhani Prastiasnya 6.tugas@gmail.com ya. Kalau IPA 3 dan IPA 4 udah paham lah email yang sering saya pakai. Jangan lupa cantumkan 4 hal, yaitu nama lengkap kalian, karena tidak semuanya kami hafal, apalagi in kondisi pandemi seperti ini. Mungkin saya hafalnya MIPA 3 dan MIPA 4, nanti hafalnya MIPA 1 dan 2 gitu kan. Lalu foto dicantumkan juga, foto yang kamu upload ke link daftar hadir, ya, itu bisa dicantumkan juga di email tersebut. Dan jangan lupa link video YouTube-nya. Nah, itu udah upload di YouTube, tapi nggak ditaruh linknya, coba ngasih laporan praktikum, dan saya melihatnya dari mana, ya. Nah, kita masuk ke praktikumnya itu sendiri. Jadi gini, ini sebenarnya ada juga di format laporan praktikum, cuma ini saya jelaskan secara umum saja. Jadi, untuk praktikumnya, yang pertama adalah jelas kalian harus buat 2 baling-baling genetika. Ini seperti apa ya namanya? Ya saya lupa lah, pasti rangka kubus tapi kurang 1 kotak, kurang tutup. Ya seperti itu. Bikin baling-baling Pak, apakah harus bentuknya kotak? Enggak. Yang penting kalian buat sekreatif kalian juga boleh. Makanya nanti di format laporan praktikum itu alat dan bahan saya kosongin atau kami kosongin. Kenapa? Karena kami nggak mau ngebatasin. Misalnya, Pak, saya nggak nemu kardus, tapi saya punya ada styrofoam bekas di rumah sebagai alas, boleh nggak Pak? Ya boleh. Atau misalnya mau diganti, biasanya kalau di beberapa di beberapa video contoh itu pakai bambu tapi adanya tusuk sate, boleh nggak Pak? Boleh. Yang penting baling-balingnya jalan, gitu ya. Yang penting baling-balingnya jalan. Udah yang diminta itu aja, ya. Nah, 2 baling-baling ini nantinya akan masing-masing menggambarkan jantan dan betina. Nanti dikasih kode atau ditulisin jantan gitu. Tengah-tengahnya kan kosong tuh. Nah, saya kasih coret deh. Nah, ini kan kosong, tulis saya di sini jantan. Terus yang satu lagi di sini betina. Nah, itu bisa kan kayak gitu ya. Jadi nanti ada 2 ya, satu jantan, satu betina. Masing-masing menggambarkan A besar A kecil, B besar B kecil. Sama. Dua-duanya adalah di hibrid heterozigot. Nah, kebanyakan contoh itu sudah masuk ke dalam penyimpangan semu. Ada yang kriptomeri, ada yang atavisme, tapi untuk praktikum kalian, saya dan Bu Susanti bersepakat bahwa kami ingin yang dasar-dasar aja. Prinsipnya kita sama-sama memudahkan di kondisi pandemi ini. Jadi cukup hukum minimal 2 biasa aja. Makanya lihat di keterangannya ini agak salah sih, karena saya juga hasil googling, nggak saya bikin gambarnya. Jadi kalau yang ini bukan B, ini saya coret ya, saya tulis yang barunya di sebelah. Jadi yang A besar itu adalah simbol dari bulat, dia dominan, sifat bulat. Lalu kalau A kecil itu gen resesifnya, lawannya yaitu sifat keriput, bulat lawannya keriput, ya. Nah, kalau yang B besar itu adalah sifat warna kuning.
Sementara kalau B kecil itu adalah sifat dari warna hijau. Misalnya kita ambil contoh A besar B kecil. Oh, dia berarti bulat. B kecil apa? Warna hijau. Berarti ini adalah bulat hijau. Gitu. Nah, nanti kan ketemu nih misalnya ini A besar B kecil sama A besar B kecil. Nah, nanti jadi apa? A besar B kecil B kecil. Nah, nanti kamu identifikasi itu fenotipnya apa. Ya, saya rasa sudah tidak perlu dijelaskan secara detail lagi. Kalaupun misalnya kamu masih kebingungan tentang hereditas, cek aja di channel saya ini. Saya sudah uploadkan beberapa video penjelasan dan video latihannya juga. Ya, MIPA 354 udah tahu lah ya. Walaupun mungkin ada yang suka cuman kalau disuruh screenshot, terus kopas yang di slide-nya, kumpulin selesai ya. Itu terserah kalian. Ada yang kedua, untuk melihat perbandingan kedua fenotip keturunannya, putar kedua bolang-baling bersamaan. Nah, putarnya bersamaan. Jadi karena prinsipnya dari hukum Mendel ini adalah acak, random. Jadi tidak boleh diatur. Dibikin aja, asal aja. Penting diputar secara bersamaan. Ya, di contoh ada beberapa. Bahkan yang bagus itu ada, saya lupa linknya tapi yang mana, saya cantumkan sekitar 3 atau 4. Ada yang dia pakai time lapse. Time lapse itu yang videonya sebenarnya lama tapi sama dia dibikin time lapse jadi lebih cepat. Itu bisa. Kalau misalnya kalian bisa menggunakan seperti itu bagus banget. Tapi Pak saya nggak ngerti, ya nggak apa-apa. Ambil contoh sampelnya aja. Karena yang saya dan Bu Susanti minta itu sampai 80 kombinasi yang berarti kamu 80 kali muter. Pak, tapi kalau 80 kali nanti videonya kelamaan, ya ambil sampel aja, misalnya 2 sampai 3 kali atau maksimal 5 kali itu juga bisa. Yang penting sudah menggambarkan bahwa kamu ngerti cara memutarkannya dan kamu ngerti cara ngambil datanya. Gitu ya. Nah, itu kan dia hentikan secara acak dan amati dengan baling-baling yang bertemu. Catat pada tabel yang tersedia. Tabelnya ada di slide selanjutnya kalau saya tidak salah ya. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa link yang akan dipakai. Yang pertama ada link format laporan praktikum, itu sudah saya buatkan. Mungkin saya akan cantumkan di kolom deskripsi juga kalau saya tidak lupa. bit.ly/format strip laporan strip biologi strip uprak strip 2021. Untuk link contoh praktikumnya ada di kolom deskripsi. Kalau kalian masih belum paham juga bisa ditanyakan. Tulis saya di kolom komentar atau PC saya, khusus nanti juga boleh, gitu ya. Untuk daftar hadir itu diisi saat jam prakteknya, ya. Jadi kalau tadi misalnya 12.43 hari Selasa tanggal 9, ya berarti 12.43 isinya di tanggal segitu, jangan di tanggal setelahnya atau tanggal sebelumnya, jangan ya. Nah, ini adalah contoh tabel praktikumnya di di format laporan juga ada. Jadi nanti untuk fenotip ini kamu tuliskan A besar, A besar, B besar, B besar itu apa? Misal dia artinya adalah bulat kuning. Itu fenotip. Kak, ijiran apa? Ijiran itu kalau kayak kamu ngitung. Misalnya kalau dapatnya A besar, B besar, B kecil berarti 1 gitu. Terus dapatnya A besar, B kecil berarti di sini 1. Nah, setelah 80 kali misalnya kamu hitung, oh ternyata di sini ada misalnya sampai 10 atau 5 deh, 5. Oh, berarti jumlahnya 5. Ya. Pak, apakah semua fenotipnya harus ditulis? Ya, fenotipnya semua harus ditulis, tapi belum tentu semuanya akan ada ijiran dan jumlahnya. Karena kan siapa tahu nggak dapet. Itu sangat mungkin. Nanti dilihat di akhirnya. Ada pertanyaan di format laporannya, nanti kamu jawab. Dan itu akan berbeda setiap orang. Jadi sedirancang memudahkan, tapi sebisa mungkin jangan ada yang nyontek. Ya, karena hasilnya beda. Harusnya beda semua. Peluangnya itu kalau secara matematika, nah kamu hitung sendiri lah. Peluangnya itu untuk berbeda antara anak satu dengan yang lain itu sangat mungkin. Nah, itu tabel penilaian. Ada 4
hal yang dijadikan penilaian pertama hasil baling-baling genetikanya itu keterampilannya dinilai. Ya, misalnya, oh ini bagus nih, mutarnya juga bagus, itu kan jadi praktikumnya lebih mudah, pasti akan diberikan nilai yang lebih bagus atau lebih baik. Lalu yang kedua, proses pengambilan sampel kayak tadi, wah nih dia nggak ngerti nih muternya nih, atau misalnya, oh ini harusnya A besar A besar B kecil kok yang ditulis sama dia malah A atau A kecil B besar. Nah itu juga akan mempengaruhi nilai kalian. Lalu yang kedua video praktikumnya, ya, video praktikum itu bukan berarti wah harus pakai efek segala macam, enggak. Tapi video praktikum itu bagaimana video itu bisa menggambarkan apa yang kamu lakukan. Wah berapa lama videonya maksimal? Kalau bisa jangan lama-lama lah ya. Kamu bayangin 36 anak sehari, terus di koreksi dilihat videonya satu-satu, kalau 5 menit aja itu butuh waktu 3 jam. Belum format laporannya. Jadi setidaknya maksimal ya 5-10 menit itu sudah sangat maksimal. Ya, ini saya tulisin deh. Nggak tahu ada tim screenshot. Ini 5-10 menit. Yang penting sudah menggambarkan bagaimana dari kamu proses membuatnya, lalu bagaimana kamu mengambil datanya, gitu kan, itu sudah menggambarkan. Ya harus 80-80-nya tadi, tapi kalau kamu ngerti time lapse itu bisa diambil 80-80-nya. Dan yang keempat adalah laporan praktikum. Ya, itu nilai paling besar laporannya. Oke, saya rasa cukup itu saja yang bisa kami jelaskan terkait ujian praktek biologi di 12 MIPA 2021. Semoga sudah cukup menggambarkan tentang bagaimana praktikumnya atau apa saja yang dilakukan. Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, ya bisa tanyakan langsung ke saya atau ke Bu Susanti, atau boleh tuliskan di kolom komentar di bawah, tulis nama dan kelas, tanya mau nanya apa, nanti akan saya coba jawab. Ya, kayak saya rasa itu aja dulu, karena saya yakin harusnya akan ada yang bertanya, jadi nanti akan saya jawab beberapa pertanyaan jika memang ada. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.